lagi bersama channel Energi Surya. Kali ini kita akan membahas Toyota Hilux Double Cabin tipe G tahun 2015, di mana mobil ini sudah hampir 5 tahun disewakan di salah satu tambang di Indonesia. Bagaimana keadaannya setelah disewakan selama 5 tahun? Kita ikuti depan Toyota Hilux tipe G tahun 2015. Sudah ada aksesoris tambangnya. Jadi setiap mobil Hilux yang digunakan di salah satu tambang pasti ada regulasi-regulasinya. Salah satunya front bumper seperti ini. Ini adalah regulasi dari pemilik tambang. Jadi kita hanya bisa mengikuti regulasinya seperti apa, seperti itu. Jadi bumper ini, front bumper ini dipasang oleh pihak penyewa itu ya, sebagai standar sebuah kendaraan operasional. Tampak depan masih mulus sih, nggak ada masalah sama sekali tampak depannya. Paling ya cuman kecil-kecil sedikit lah, seperti chrome-nya hilang karena ditambang. Ini salah satu chrome-nya hilang yang di fog lamp, bezel fog lamp-nya, chrome-nya hilang. Ya, selain itu ya tidak ada sih, masih bagus-bagus semua selain kotor-kotor saja. Oh ya, salah satu juga komponen untuk safety device-nya. Maksud saya salah satu komponen keselamatan di tambang, yaitu harus ada reflektor di mobilnya. Ini salah satu prosedur keamanan yang ada di tambang. Ini kita punya reflektor warna orange ya. Kalau malam hari dia akan terang, terkena sinar pantulan sinar dari kendaraan yang lain. Tampak depan sih masih oke-oke saja sih. Tidak ada yang bermasalah. Masih layak lah 5 tahun. Ini dan termasuk ini yang paling awet ya. 5 tahun disewakan, bodi masih mulus semuanya. Teman-teman bisa lihat mulus ya, cuman kotor-kotor ya, wajar lah. Kita lihat ke tampak samping. Di tampak samping, kalau teman-teman cermati, velg dan ban belakang itu berbeda ya. Itu ya resiko lah, biasa di tambang pasti akan ditukar-tukar lah ya, seperti itu. Nggak apa-apa, itu hal kecil lah kalau kami sebagai operator penyewa di salah satu tambang. Kita lihat lebih dekat, bannya sudah mulai habis. Ini bannya sudah mulai habis. Rem-remnya sih kita belum bisa lihat, tapi ini yang pasti masih kotor. Oh ya teman-teman, ini masih fresh ya. Jadi baru keluar tambang kita ambil. Ini ID lambungnya sudah kita bersihkan. Kita lihat dari kacanya. Ini banyak sealer, bukan karena bocor ya. Tapi di sini biasanya ada kabel teman-teman. Kabel itu biasanya ditaruh ambulans, lampu strobo atau lain sebagainya. Jadi jalur kabel itu ya, bukan karena bocor. Kita lihat ke samping belakang lagi. Nah, ini salah satu juga komponen penting keselamatan di tambang, yaitu roll barnya ya. Jadi roll bar ini digunakan biasanya di atasnya ini ada lampu. Ini contohnya nih, cuman udah dicabut si lampunya sama yang nyewa. Ini kabel-kabelnya untuk nyambung lampu, antena dan lain-lain. Ini salah satu tempat antena, nanti kita lihat di sana. Ban belakangnya sudah ditukar. Ini risiko memang, tapi tidak apa-apa, karena memang seperti itulah. Yang pasti tidak ada yang rusak mobil ini. Kalau body-body sih masih halus ya, paling ya lecet dikit-dikit saja. Bumper belakangnya sudah diganti juga sesuai dengan standar tambangnya. Jadi standar tambangnya menggunakan bumper seperti ini untuk di belakang. Kita lihat tuh roll barnya yang di belakang. Ada pelindung kacanya juga ya. Jadi kalau membawa barang itu dia tidak terkena kacanya. Tapi sayang kacanya jadinya nggak bisa dibersihin nih. Susah bersihinnya kacanya. Tuh kotor kan? Mana ya? Tuh kotor kan kacanya kan? Kita nggak bisa bersihin itu. Oke, kita lihat baknya. Baknya masih kotor juga, karena masih baru diambil di tambang. Baknya kotor, tapi so far ini masih bagus ya. Tidak ada yang macam. Paling ya cuma karat-karatan sedikit lah, seperti ini karatan. Ini karatan sedikit. Ya, so far ini masih bagus. Tidak ada yang bermasalah. Sisi sebelah kanan sama juga, ban belakangnya ditukar dan velgnya ditukar juga. Yang lainnya sih oke. Ini salah satu tempat bendera ya teman-teman ya. Jadi kalau mobil ini masuk mining, ini dipasangi bendera supaya operator haul truck, yang truk yang besar-besar itu bisa melihat badan mobil ini. Ini adalah tampak samping kanannya, masih mulus juga,
Padahal ini dijemur ya setiap hari ya. Ini termasuk masih mulus mobil ini. Paling yang sedikit agak rusak ini kalau kita lihat lebih dalam. Wah, antenanya sedikit agak patah, tapi tidak apa-apa, masih bisa berfungsi. Yang lainnya so far ini masih bagus. Atapnya pun masih bagus. Bagaimana interiornya? Kita lihat interiornya. Ini interiornya. Interiornya masih bersih ya. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak pecah-pecah, tidak ada apa. Cuman ini ya handrest ya pasti kotor lah. Pasti kotor. Armrest juga pasti kotor lah. Selain itu ya ini masih bagus sekali. Dan masih berfungsi semuanya dengan baik dan benar. Plafon ya pasti kotor loh, plafon. Ya ini plafonnya kotor juga. Part limpat masih aktif semuanya, tidak ada bermasalah. Ini salah satu juga safety penunjang safety di tambang itu harus ada apar ya teman-teman ya. Itu aparnya. Nah, kita lihat. Setelah ini kita lihat mesinnya. Kita buka mesinnya saja. Yuk kita lihat mesinnya yuk. Wah, ternyata berat juga ya. Kita ambil. Oh, maaf teman-teman, kita ambil ini. Wah. Ini mesinnya. Mesinnya pasti kotor karena ditambang. Ini akinya aki baru ya. Karena akinya sudah mati sebelumnya. Ini salah satu penunjang keselamatan juga untuk ditambang. Jadi di tambang itu ada istilahnya safety device. Kalau mobil ini sedang diservis atau mobil ini parkir lama, kita wajib meng-off-kan ini ya, kontak ini supaya tidak ada ruluan listrik, supaya tidak ada konslet juga. Jadi memang benar-benar aman di tambang itu. Kita pasang lagi. Ini saya ganjel karena seharusnya pakai gembok dia, namanya LOTO, lock out take out. Cuman karena diambil sama yang punya, kita pakein ganjelan saja supaya tidak suaranya keras. Kita coba starter. Gimana suara mesinnya? Jadi mobil ini kalau di starter harus dikopling ya teman-teman ya. Injak kopling dulu, masukkan, baru bisa di starter. Masih halus. AC-nya pun masih dingin. Ya. Kita lihat, dengar suara mesinnya. Masih halus. Jadi semuanya masih bagus dan masih berfungsi. Kita matikan ya. Bagaimana dengan kolong-kolongnya? Yuk kita lihat kolongnya yuk. Karena ini mobil tambang pasti ada ada karat-karatnya, dan itu pasti hal yang wajar teman-teman. Tidak apa-apa, nanti kita bisa bersihkan karat-karatnya dan kita cat lagi. Ini sasisnya. Itu nomor rangkanya. Jadi segitu dulu teman-teman review mobil yang sudah hampir 5 tahun ditambang. So far masih bagus-bagus saja. Tidak ada masalah yang aneh-aneh. Jadi tidak semua mobil tambang itu capek ya. Tidak semua mobil tambang itu rusak ya. Mobil tambang itu beberapa masih bagus juga. Tergantung regulasi dari tambangnya juga. Begitu. Baik teman-teman. Kalau memang ada yang ditanyakan bisa komen, atau ada yang ingin disampaikan bisa komen di kolom komen di bawah ya. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam energi surya.